Hidrosefalus bisa terjadi pada bayi ketika proses persalinan atau beberapa saat setelah dilahirkan. Faktanya, belum ada cara yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan hidrosefalus. Namun, ada perawatan yang dapat dilakukan agar pengidapnya dapat hidup dengan normal meski mengalami kondisi ini. Semakin lambat penanganan diberikan, maka semakin sulit juga pengidapnya hidup dengan normal layaknya. Di episode kali ini, kita akan membahas penyebab gejala hingga pengobatan hidrosefalus pada bayi dan anak. Nah dok, bagaimana mengetahui bayi atau anak menderita hidrosefalus atau tidak? Untuk mengetahui bayi atau anak menderita sefalus, pertama adalah mengukur lingkar kepala yang dapat dilakukan setiap bulan. Yang kedua adalah dengan melihat sunset phenomenon atau bola mata yang mengarah ke bawah pada bayi. Kemudian gerak yang kurang aktif karena kepalanya membesar. Kalau begitu dok, hidrosefalus dapat diketahui oleh dokter melalui tanya jawab mengenai gejala yang dialami yang dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik ya. Selain itu pemeriksaannya apa saja ya dok? Untuk pemeriksaannya yaitu dengan pengukuran lingkar kepala, dengan gejala klinis yang kita jumpai sunset phenomenon eye atau bola mata berada di bawah, kemudian pemeriksaan transluminasi, USG kepala, CT scan, dan MRI. Nah dok, bayi yang mengidap penyakit ini perlu mendapatkan penanganan yang benar agar tidak menimbulkan masalah besar pada otaknya dan bahkan kematian. Kalau penanganan pertama dari sisi spesialis anak itu apa ya dok? Penanganan hidrosefalus ini yang utama adalah kita lihat penyebab utamanya. Kalau karena memang infeksi, kita obatin infeksinya. Namun kita lihat juga, nilai juga adakah tekanan intrakranial atau tekanan otak yang meningkat, seperti kejang, muntah, dan penurunan kesadaran. Lalu dok, apakah hidrosefalus ini termasuk penyakit keturunan? Apakah ada kemungkinan kalau menurun ke anggota keluarga lain? Sejauh ini hidrosefalus bukan karena genetik, karena tidak ada bukti nyata. Namun bisa karena gangguan perkembangan otak selama pembentukan janin. Bisa juga karena infeksi kehamilan seperti TORS. Dan bisa juga didapat karena infeksi Haemophilus influenza tipe B, pneumococcus, dan TBC. Kalau begitu, bisakah kondisi ini dicegah dok? Ya, bisa dicegah dengan kehamilan yang direncanakan untuk menghindari terjadinya TORS. Si ibu wajib melakukan ANC rutin dan kemudian dilakukan imunisasi. Selanjutnya dok, hidrosefalus ini kan bisa terjadi pada bayi ketika proses persalinan atau beberapa saat setelah dilahirkan. Namun bisakah diketahui sejak masih dalam kandungan? Ya, bisa dideteksi sejak dalam kandungan karena dengan menilai lingkar kepala selama antenatal care yang dilakukan di dokter kandungan. Lingkar kepala normal bayi itu sekitar 30-an, 30-35. Biasa kriteria hidrosefalus itu di atas 50-an. Hidrosefalus umumnya adalah cacat bawaan lahir dan dialami oleh bayi yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor pendukung. Tetapi bisakah kepala membesar muncul secara tiba-tiba dan apa penyebabnya? Bisa, hidrosefalus ini bisa didapati secara tiba-tiba melalui infeksi. Yang pertama infeksi pneumococcus, infeksi TBC, dan Haemophilus influenza tipe B. Lalu dok, apakah mengenali gejala dan melakukan pemeriksaan fisik saja cukup? Atau perlukah dilakukan pemeriksaan penunjang radiologis untuk mengkonfirmasi hidrosefalus? Pemeriksaan radiologi sangat dibutuhkan untuk menegakkan hidrosefalus dengan USG kepala, MRI, ataupun CT scan kepala. Selain perubahan fisik yang ditandai pembesaran pada kepala, apa saja gejala bayi atau anak dengan hidrosefalus, dok? Gejala-gejala pada hidrosefalus pada bayi bisa dijumpai rewel, tidak mau menyusui, anaknya mengantuk saja, kemudian pertumbuhan terhambat. Yang paling penting adalah kepalanya membesar di atas normal rata-rata. Kemudian dijumpai sunset phenomenon, yaitu bola mata yang mengarah ke bawah, dan jumpai juga kejang, muntah karena peningkatan otak. Gejala yang muncul pada bayi dengan balita dan dewasa cenderung berbeda ya dok? Kalau begitu, apa dampak hidrosefalus bila muncul pada usia balita atau usia dewasa? Dampak hidrosefalus pada anak akan mengalami gangguan perkembangan otak yang akan berdampak pada pertumbuhan anak dan kualitas hidup anak.